Listener, selamat siang semuanya. Apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan senantiasa berbahagia. Ica ucapkan selamat datang untuk Anda semua di webinar kita siang hari ini, di webinar perbankan dengan tema kredit tanpa rumit, pinjaman tetap aman yang berlangsung di hari Kamis 19 Agustus 2021 dari pukul 14.00 hingga 16.00. Dan juga sebelumnya Ica ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya, semua listener yang sudah bergabung, sudah mendaftar juga di webinar ini. Dan tentunya di siang hari ini akan ada banyak informasi dan inspirasi yang akan hadir di siang hari Anda. Sebelumnya itu Ica juga mau ucapkan terima kasih untuk semua sponsor yang sudah mendukung siang hari ini dalam webinar perbankan. Ica akan memandu acara ini sampai nanti pukul 4 sore. Dan terima kasih untuk dukungan penuh kepada Bank Jateng Kantor Cabang Yogyakarta, kemudian PT Sarana Yogyaventura, kepada KKB BCA Cabang Yogyakarta, kemudian juga PT Pegadaian Persero Area Yogyakarta, serta Radio Sonora 97,4 FM Yogyakarta. Dan tentunya sebelum kita memulai ke acara inti webinar perbankan siang hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Buka. Baik, terima kasih semua listener. Dan sebagai informasi kepada Anda semuanya di siang hari ini bahwa kami juga selalu menyajikan inspirasi dari program-program yang ada untuk mendukung pengembangan UMKM seperti talk show dengan komunitas UMKM yang hadir di setiap hari Senin dan Selasa dari pukul 15.00 hingga pukul 16.00. Kemudian juga di sini Anda bisa berbagi pengalaman nih semua listener, diskusi juga, dan juga Anda bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan apapun dengan narasumber sesama UMKM yang dihadirkan. Anda juga Smart Parenting, program yang berbicara atau membahas semua hal terkait parenting bagi orang tua yang hadir di setiap hari Rabu pada pukul 11 hingga pukul 12 siang. Dan juga ada Brand Hunter yang menginspirasi Anda dengan strategi branding untuk produk Anda di setiap hari Selasa di pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Kemudian ada program Gitaratri di Smart FM tentunya ya, yang hadir untuk Anda
di setiap harinya pada pukul 9 malam sampai pukul 11. Kemudian menghadirkan ruang Anda juga untuk bersantai dan bisa request lagu-lagu kesayangan Anda tentunya di malam hari. Dan masih banyak program-program lainnya yang selalu kami hadirkan untuk Anda dengan informasi-informasi terupdate dan juga inspirasi yang selalu hadir di setiap harinya. Itu tadi beberapa program-program yang hadir untuk Anda di Smart FM, tentunya semua listener. Dan sebelum ke puncak acara ini, atau mungkin ke pemaparan materi ya, saya mau sapa dulu untuk narasumber-narasumber yang akan memberikan informasi untuk Anda. Untuk yang pertama dari Bank Jateng Kantor Cabang Yogyakarta, bersama Ketua Tim Analis Bank Jateng ada Ibu Lestari Widyastuti. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Ica. Kabar sehat? Sehat, Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Selanjutnya untuk pemateri yang kedua ini dari PT Sarana Yogya Ventura, bersama dengan Ventura Capital Officer Yogyakarta, Bapak Gregorius Puspito Sukindro, dan juga Bapak Yuliantono. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Ica. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya. Baik, selanjutnya di pemateri yang ketiga ini dari KKB BCA Cabang Yogyakarta bersama Branch Manager KKB Yogyakarta, Bapak Altohab Setiawan. Selamat siang, Pak. Halo, selamat siang. Sehat semuanya untuk audiens sama Mbaknya. Oke, baik, luar biasa tentunya ya. Dan untuk pemateri terakhir ini dari PT Pegadaian Area Yogyakarta, bersama dengan Marketing Eksekutif PT Pegadaian Persero Area Yogyakarta, Ibu Yeni Puspita. Selamat siang, Ibu Yeni. Selamat siang, Smart Listeners. Wah, semangat sekali ya tentunya. Oke. Baik, semua listener, sudah kita sapa ini nanti, sudah kita sapa narasumber-narasumber yang akan memberikan informasinya untuk Anda di siang hari ini. Dan sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kembali untuk dukungan penuh yang dihadirkan oleh Bank Jateng Kantor Cabang Yogyakarta, kemudian PT Sarana Yogya Ventura, KKB BCA Cabang Yogyakarta, kemudian juga PT Pegadaian Persero Area Yogyakarta dan Radio Sonora 97,4 FM Yogyakarta. Kita akan masuk ke acara inti nih semua listener, dan tentunya untuk pemaparan materi yang pertama akan hadir dari Bank Jateng Kantor Cabang Yogyakarta bersama dengan Ketua Tim Analis Bank Jateng Ibu Lestari Widyastuti. Ya. Monggo, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Ica. Izin share screen dulu. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Tari, mewakili Bank Jateng Kantor Cabang Yogyakarta. Kantor pusat kami ada di Semarang dan sudah 3 tahun ini kami membuka cabang di Yogyakarta, tepatnya di Jalan Profesor Herman Yohanes nomor 1331 Yogyakarta. Kami sebagai salah satu bank BUMD dipercaya pemerintah untuk menyalurkan beberapa kredit program yang mendukung UMKM untuk bangkit kembali, terutama utamanya di masa pandemi ini. Salah satu program unggulan kami adalah ada di KUR dengan bunga yang cukup murah, itu ada di 6%. Itu untuk mendukung UMKM baik untuk di modal kerja maupun investasinya. Untuk UMKM sendiri bisa menikmati plafon hingga 500 juta untuk KUR tersebut. Selain KUR, kami juga punya untuk kredit solutif, itu juga salah satu program dari pemerintah dengan suku bunga yang cukup bersaing juga di 7,5%. Bedanya dengan KUR itu nanti bisa dinikmati hingga plafon sampai dengan 5 miliar. Nah, itu semua mensupport UMKM untuk kebutuhan modal kerja ataupun investasinya. Dengan jangka waktu yang cukup lumayan ya, 5 tahun sampai dengan 5 tahun, baik untuk KUR maupun kredit solutif.
Kemudian untuk persyaratannya sih sama seperti kredit untuk KK, KTP, kemudian usaha paling berjalan minimal sudah berjalan 6 bulan. Kemudian itu aja sih Mbak kurang lebihnya. Mungkin nanti kalau ini bisa lebih ke diskusi gitu kalau misalnya ada yang pengen bertanya mengenai lebih detail mengenai produk kami. Itu 2 produk unggulan kami yang untuk mensupport UMKM di masa pandemi sekarang ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk sama-sama untuk pemaparan materinya. Jadi nanti mungkin kita lanjut diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk gitu ya. Baik, ya. Small listener, untuk Anda mungkin yang sudah punya pertanyaan, Anda dipersilahkan untuk bertanya. Anda bisa langsung tulis di kolom chat saja pertanyaan-pertanyaan Anda. Jangan lupa menyertakan nama dan juga alamat. Kemudian pertanyaan Anda. Oke, setelah pemaparan materi yang pertama, kita beralih ke materi yang kedua. Ini nanti akan disampaikan oleh PT Sarana Yogyakarta Ventura bersama dengan Ventura Capital Officer Yogyakarta, Bapak Gregorius Puspito Sukindro dan Bapak Yuliantono. Monggo, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Ica. Selamat siang, Smart Listener. Perkenalkan, saya di sini, saya Cidro, dan teman saya, Mas Lian. Kami Ventura Capital Officer, wakil dari PT Sarana Yogyakarta Ventura. Jadi PT Sarana Yogyakarta Ventura ini adalah bisa dikatakan cucu dari BUMN, jadi grup dari IFG, dari Bahana Group. Nanti akan izin saya sampaikan 2 materi, yaitu yang pertama video perkenalan tentang grup dari kami, kemudian presentasi dari produk-produk kami. Memiliki jaringan sebanyak 25 PLTD yang tersebar di 25 provinsi dari Aceh sampai Papua. BAV merupakan mitra strategis pemerintah dalam pengelolaan. Keunggulan BAV adalah pendampingan dan pembinaan UMKM. Jumlah investasi hingga 2019 sebesar 12,7 triliun. Jumlah UMKM yang mendapatkan pembiayaan sebanyak 375.000 UMKM. Jumlah pengelolaan dana program kemitraan hingga 2019 sebesar 503 miliar. Jumlah UMKM yang menerima dana program kemitraan mencapai 4.500 mitra binaan. Jumlah BUMN yang menjadi mitra sebanyak 16 BUMN. Saya mulai usaha tahun 1998. Mulai usaha ya terbirit-birit ya. Dari modal 500.000 dapat pinjam tetangga. Begitu maju, alhamdulillah 2 bulan kami bisa melangi. Juga usaha itu pasti ada liku-likunya kan, bagaimana caranya kita mempromosikan diri, bagaimana caranya biar orang datang ke tempat kita kan, berkunjung ke tempat kita gitu. Mungkin kita sempat dikunjungi dan kita memang butuh untuk permodalan. Ventura sangat berperan sekali, di mana saya dibantu untuk permodalan. Mereka ini bisa meningkatkan usaha saya melalui seperti promosi.
promosi melalui pameran, melalui pelatihan-pelatihan, melalui pembinaan-pembinaan yang lain. Saya bisa membeli bahan-bahan bekal-bekal itu langsung ke daerahnya, sehingga ordernya bisa dalam jumlah banyak, sehingga di situ ada penghematan harga. Saya merasakan manfaat yang luar biasa, bukan hanya memberikan gizi, tapi memberikan juga keuntungan bagaimana gizi itu bisa untuk dimanfaatkan demi pengembangan usaha. Dan alhamdulillah dari segi omset produksi saya lebih meningkat. Jumlah karyawan saya sekarang kurang lebih ada sekitar 50 orang, yaitu menyangkut operator bordir, tukang jahit, finishing, sama penjaga toko. Jumlah karyawan untuk panel ini kami ada di sini kurang lebih ada 5, tapi nggak mesti ya. Yang ada di Sentul itu kurang lebih 4. Saya bekerja di sini sudah baru 3 bulan. Rumah saya dekat sini mungkin 1 kilometer dari sini. Selama kerja di sini ya alhamdulillah sudah bisa beli motor, beli mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan sinergi BUMN ini, kedepannya berhasil angkat Ventura siap mengemban amanah untuk penyaluran dana program kemitraan BUMN secara baik. Jadi di sini saya mau memperkenalkan tentang PT Sarana Jogja Ventura. PT Sarana Jogja Ventura itu adalah bagian dari grup BUMN IFG, Indonesia Financial Group, yang merupakan rebranding dari Bahana PUI, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Jadi IFG sendiri itu menaungi ada 3 klaster besar, yaitu produk keuangan, sekuritas, dan modal kerja atau investasi, kemudian ada asuransi dan penjaminan, dan juga asuransi jiwa, IFG Life. Untuk yang jadi holding kami itu di Bahana Arta Ventura dibagi itu di klaster investasi, jadi dan itu sekarang punya 25 PMBD yang tersebar dari Aceh sampai dengan Papua. Kami salah satu di antaranya, Sarana Jogja Ventura. Jadi di setiap ibu kota provinsi dulu di awalnya adalah seperti itu, tapi dulu ketika Timur lepas dari Indonesia, tim-tim Ventura dilikuidasi. Positioning kami untuk pembiayaan dari modal Ventura adalah, jadi kami membiayai startup UMKM yang masih dalam tahap growth, tahap dari awal. Jadi mereka-mereka yang belum bankable biasanya akan kami biayai. Kemudian ketika mereka sudah bankable, mempunyai nilai tawar yang lebih, biasanya akan itu menjadi segmennya perbankan, seperti itu. Ini PT Sarana Jogja Ventura. Alamat kami di Jalan Yosudarso nomor 25, Kota Baru, Yogyakarta. Jadi kami berdiri itu sejak tahun 1994. Sudah cukup lama, sekitar 27 tahun. Produk kami ada 4, sesuai dengan peraturan OJK ada 4, yaitu pertama adalah penyertaan saham, kedua adalah obligasi konversi, kemudian yang ketiga adalah pembiayaan melalui pembelian surat utang, kemudian yang keempat adalah pembiayaan usaha produktif. Produk kami yang pertama sampai ketiga yaitu penyertaan saham, obligasi konversi, dan pembelian surat utang itu yang membedakan antara kami, modal Ventura, dengan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Kemudian produk kami yang terakhir yaitu pembiayaan usaha produktif, itu bisa dikatakan hampir sama dengan pembiayaan dari perbankan, BPR, maupun lembaga pembiayaan lainnya. Untuk gambaran pembiayaannya, minimal 100 juta rupiah sampai maksimal berapa M pun bisa kami biayai. Kemudian jangka waktu maksimum 5 tahun. Tingkat bagi hasilnya kami bersaing. Kemudian jaminan kami bisa sertifikat, BPKB maupun lainnya. Untuk syarat pembiayaan standar, jadi ada fotokopi legalitas
pribadi, yaitu fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK atau surat nikah, kemudian fotokopi buku tabungan atau rekening, fotokopi jaminan, kemudian bila ada itu kami meminta laporan keuangan, catatan usaha yang ada bisa kami foto atau kami fotokopi, kemudian legalitas usaha. Di sini saya mau untuk produk kami yaitu pembiayaan usaha produktif. Jadi kami umumnya hanya memberikan pembiayaan dengan pola bagi hasil atau usaha produktif. Pembiayaan bagi hasil reguler adalah pembiayaan dengan tujuan investasi maupun modal kerja, di mana pokok pembiayaan diangsur setiap bulannya beserta pembayaran bagi hasilnya. Jadi pembiayaan usaha produktif kami itu penggunaannya bisa untuk investasi maupun modal kerja. Ada reguler, kemudian di luar pembiayaan yang reguler, kami bisa pembiayaan yang project basis, revolving, anjak piutang, maupun bagi hasil murni. Jadi memang bagi UMKM maupun calon pasangan usaha kami yang cash flow-nya tidak bisa untuk mengangsur bulanan, bisa kami layani dengan skema sesuai dengan bisnis model dari masing-masing pasangan usaha kami seperti itu. Saat ini yang menjadi produk unggulan dari kami, dan memang kami diminta untuk fokus menyalurkan pembiayaan adalah kami menyalurkan dana PKBL dari BUMN. Kami tawarkan dengan rate 0,5%. Jadi untuk pembiayaan PKBL ini dari 100 juta sampai maksimal 500 juta rupiah. Karena ini memang harus untuk UMKM dan plafonnya kami batasi sampai 500 juta rupiah. Syaratnya masih sama, jadi memang syaratnya standar dengan pembiayaan dari perbankan maupun pembiayaan lainnya. Di sini juga ada kontak person saya dan tim yang ada di PT Sarana Jogja Ventura seperti itu. Jadi demikian dari saya, paparan singkat dari saya, semoga bisa bermanfaat dan mendapat respon yang baik dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih untuk pemaparannya dan semua listener, tentunya untuk Anda yang bergabung di webinar kita siang hari ini, jika Anda punya pertanyaan dan ingin ditanyakan ke masing-masing narasumber, di sesi akhir, di sesi tanya jawab ya. Jadi setelah 4 materi sudah diinformasikan untuk Anda bisa langsung bertanya melalui kolom chat yang sudah tersedia. Dan kita masih punya 2 narasumber yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Kemudian juga sebelum kita lanjut, saya mau mengucapkan terima kasih kembali untuk dukungan penuh dari Bank Jateng Kantor Cabang Yogyakarta dan juga PT Sarana Jogja Ventura, KKB BCA Cabang Yogyakarta, kemudian juga PT Pegadaian Persero Area Yogyakarta, dan Radio Sonora 97,4 FM Yogyakarta yang sudah mendukung acara webinar siang hari ini sehingga bisa berlangsung. Baik, selanjutnya untuk pemaparan materi yang ketiga akan hadir dari KKB BCA Cabang Yogyakarta bersama dengan Branch Manager KKB Yogyakarta, Bapak Alto Hab Setiawan. Monggo, Bapak. Hai, apa kabar? Perkenalkan, saya Bung KKB dari KKB BCA. Masih mencari kredit untuk kendaraan bermotor yang tepat? Saya datang bawa kabar baik untuk Anda. Mau kredit mobil baru atau mobil bekas? Jangan ragu, pilih car financing dari KKB BCA. Jika perlu kredit untuk karyawan perusahaan, ada KKB BCA Car Ownership Program. Butuh kredit untuk kendaraan operasional? Operational Car KKB BCA jawabannya. Tunggu, tak hanya itu. Dengan refinancing KKB BCA, BPKB Anda pun bisa jadi dana tunai. Proses mudah dan cepat. Selamat, Anda telah memilih KKB BCA pilihan tepat. KKB BCA, partner kredit kendaraan bermotor Anda. Ya, selamat sore smart listener ya, sama Bapak Ibu audiens dan pembawa
acara. Di sini saya akan menjelaskan produk KKB. Kita izin share ya. Ya. Halo, Pak. Ini sepertinya sedang gangguan sinyal ini. Oke. Halo? Halo, Pak. Bisa dilanjut ini? Sebentar ya. Kok Oke. keluar ya? Oke, udah bisa ya. Sorry ya, ada gangguan tadi. Sempat terganggu internetnya. Oke. Saya akan menjelaskan KKB BCA sendiri itu di bawah perusahaan PT BCA Finance. Produk KKB BCA sendiri dikelola oleh PT BCA ya. Jadi jika kredit mobil yang berhubungan KKB bisa langsung berhubungan dengan cabang-cabang BCA. Begitu. Nah, produk truk pick up untuk roda 4 ya, bisa passenger, bisa komersial. Gitu. Untuk KKB sendiri memiliki bunga yang sangat spesial ya. Di kemarin lanjutan dari kita event exposure sampai sekarang 1 tahunnya 2,77%, 2 tahunnya 3,33%, 3 tahunnya 3,56%, 4 tahun 4,11%, dan 5 tahunnya 6,88%. Kemudian kita juga membiayai pick up ya bagi wirausaha-wirausaha yang mungkin di bidang bahan bangunan atau bisa untuk restoran-restoran, ya, itu kita bisa pakai pick up ini bunganya 1 tahunnya 6,69, 2 tahun 7,19, 3 tahunnya 7,49, dan 4 tahunnya 7,69. Dan kita juga ada komersial satunya lagi adalah truk. Nah, truk ini juga sangat bersaing di 1 tahun 7,69, 2 tahunnya 8,39, 3 tahunnya 8,99, dan 4 tahunnya 9,29. Gitu. Nah, selain mobil baru di KKB BCA, di produk ini kita ada menawarkan lagi namanya jual beli showroom, itu used car ya, dan jual beli perorangan. Jadi jika Bapak Ibu mau beli mobil bekas atau nggak mau beli yang baru deh, nah belinya di showroom bisa atau di perorangan. Kita bisa membiayai juga. Jadi kita bisa membiayai mobil baru, bisa membiayai mobil bekas. Dan mobil bekas ini kita bisa melalui showroom. Jadi beli di showroom, nanti datang ke showroom atau lebih baiknya datang ke BCA terdekat dulu. Nah, saya mau beli mobil bekas gitu ya.
Di mana? Di showroom. Nah, showroomnya apa? Nanti tinggal disebutkan aja. Nah, kita bisa membiayai, dan kita bisa membiayai jual beli perorangan. Jika kita ada keinginan untuk beli mobil sama dengan orang lain lah, orang nggak showroom, jual beli perorangan, itu juga bisa. Nanti prosesnya ya akadnya adalah penjual dan pembelinya itu dengan difasilitasi dari KKB BCA. Itu. Bunganya sendiri juga bersaing. 1 tahunnya 625, 2 tahunnya 650, 3 tahunnya 675, 4%. Kalau untuk bekas ini murah sih kalau di KKB BCA. Gitu. Terus tenor tahun kendaraannya ya, itu kalau di tahun ini kita juga ada produk namanya refinancing. Nah, refinancing ini adalah istilah ininya menggadaikan BPKB ya, menjaminkan BPKB ke bank. Ini kan kita kan produknya bank ya. KKB ini di bawah pengelolaan bank BCA. Jadi kita juga membiayai refinancing. Nah, tahun kendaraan sendiri di atas 2018 itu 1 tahunnya 6%, 2 tahunnya 625, 3 tahunnya 6,5, 4 tahunnya 675. Kemudian kita bisa sampai tahun 2012 sampai 2017 juga murah, 625, 650, 675 dan 7%. Nah, kalau untuk yang di bawah 2012 6,5%, 675, 7% dan 725. Tahun kendaraan maksimal 11 tahun sampai 14 tahun saat lunas ya. Jadi kalau tahun 2002, 2001 sudah nggak bisa. Jadi penghitungannya 11 tahun sampai 14 tahun saat lunas. Oke, biaya-biaya apa aja sih yang tercantum di KKB BCA itu? Selain bunga, dia ada admin, ada asuransi, ada provisi, ada credit protection, fidusia. Nah, yang perlu ditekankan lagi adalah provisi ini untuk mobil bekas aja. Kalau mobil baru, provisinya 0, free provisi ya. Itu. Terus komponen-komponen seperti itu. Asuransi bisa juga pilih, bisa komprehensif, bisa kombinasi. Kalau yang komersial TLO full tenor boleh, tapi kalau untuk passenger minimal kombinasi tahun pertamanya komprehensif, tahun berikutnya TLO gitu. Pilihan asuransi juga bisa pilih, bisa di perluasan tuh yang ada bencana alam, banjir, huru hara gitu. Dan di sini dia juga ada credit protection. Credit protection sendiri adalah asuransi untuk angsurannya. Istilahnya jika si konsumen atau nasabah mengalami cacat atau dunia, angsurannya di cover oleh credit protection gitu. Biaya fidusia juga murah, tergantung pokok utang di bawah 100 juta 300.000, 100 juta sampai 250-500.000, 250 sampai 1 M 750, 1 M ke atas 1250. Lanjut. Nah, ini materi paling akhir, dokumen syarat di KKB untuk karyawan. Itu dokumen legalitas biasa seperti KTP pemohon, KTP suami istri itu, terus KTP suami atau istri pasangan ya ini ya. Terus ada kartu keluarga, bukti kepemilikan rumah PBB, atau bukti rekening listrik atau PDAM. Terus kalau bisa ada NPWP, karena kalau melampirkan PWP ada potongan lagi diskon admin, itu spesialnya di situ. Terus slip gaji 1 bulan terakhir atau surat keterangan penghasilan, rekening, fotokopi rekening 3 bulan terakhir, terus surat rekomendasi dari perusahaan. Gitu. Nah, yang terakhir adalah foto selfie calon konsumen suami istri, itu untuk meyakinkan bahwa KTP dan orang yang kredit sama, nanti akan disesuaikan dengan Dukcapil. Gitu. Wira swasta kurang lebih sama, mungkin penambahnya ada di bukti usaha ya, ada SIUP atau TDP. Gitu. Terus sama untuk KTP semuanya sama, rekening 3 bulan sama. Terus foto selfie sama. Nah, yang beda ini ada di PT. Kalau PT ini ngambilnya ke fotokopi KTP pengurus. Jadi semua pengurus mulai dari
direksi, komisaris, pemegang saham semuanya yang tercantum di akta tersebut. Itu dilampirkan KTP-nya. Terus NPWP, SIUP, TDP, legalitas semuanya yang ada di perusahaan itu. Biasanya akta, NPWP, SIUP, TDP, domisili, itu akta pendirian, Skamenkeh, gitu. Sama, prosesnya sama kalau di bank kan gitu, seperti KPR atau modal kerja untuk badan usaha. Kalau untuk profesi kayak dokter itu sama. Terus sebetulnya sama karyawan wira swasta profesi itu hampir sama untuk persyaratannya. Gitu. Cukup sekian dari KKB. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan nanti setelah sesi acara presentasi ya. Ya. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya, Pak. Dan selanjutnya, semua listener, kita masuk ke pemaparan materi yang terakhir ini, yang keempat, bersama dengan PT Pegadaian Area Yogyakarta, bersama dengan Marketing Eksekutif PT Pegadaian Persero Area Yogyakarta, Ibu Yeni Puspita. Monggo, Ibu Yeni. Baik, terima kasih. Selamat siang ya ini ya, smart listener semuanya. Semoga sehat selalu, gitu ya. Saya mohon izin untuk share screen. Ya, smart listeners yang belum kenal nih ya dengan Pegadaian gitu ya. Saya izin untuk perkenalan dulu, nama saya Yeni Puspita, saya marketing eksekutif dari kantor area Yogyakarta PT Pegadaian Persero yang kantornya ada di Jalan Gadaian nomor 3 Ngupasan nih, smart listener. Jadi tadi yang lain sudah menjelaskan tentang kredit, tentang tambahan modal usaha, kemudian kredit. Saya akan sedikit share informasi tentang cara mudah punya emas ya, jadi kredit emas di Pegadaian seperti itu. Nah, biasanya smart listeners kalau dengar kata Pegadaian ya, yang belum tahu nih ya, pasti ingatnya gadai menggadai saja ya, tempat gadai barang, kemudian tempat butuh uang, bermasalah keuangan seperti itu ya. Tapi seiring perkembangan ini ya, zaman ya, jadi sudah banyak bertransformasi Pegadaian, jadi memiliki banyak produk, salah satunya adalah produk investasi nih ya. Jadi yang belum kenal dengan Pegadaian, Pegadaian adalah salah satu badan usaha milik negara, smart listeners, yang tepat pada tanggal 1 April kemarin berusia 120 tahun seperti itu. Jadi sudah banyak inovasi dan sekarang Pegadaian juga lebih mudah gitu ya. Jadi apabila smart listeners nih kalau malu nih datang ke Pegadaian atau agak jauh males gitu ya. Jadi sekarang bisa bertransaksi melalui Pegadaian Digital Service. Jadi hampir sama fungsinya kayak mobile banking gitu ya. Jadi Pegadaian ada Pegadaian Digital. Jadi mau beli emas dari mana aja, kapan aja bisa melalui aplikasi Pegadaian Digital. Langsung aja ya. Untuk nah, secara kalau misalkan kepemilikan emas ya, jadi sebagai aset itu emas batangan sangat liquid ya, teman-teman. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak, kemudian alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset, kemudian sebagai hedging juga ya, lindung nilai karena emas itu kan anti inflasi ya, gitu. Nah, di Pegadaian ada nih berbagai macam logam mulia yang bisa dibeli ya. Jadi ada dari PT Aneka Tambang yang paling dikenal ya secara umum gitu. Kemudian ada juga UBS Untung Bersama Sejahtera, kemudian ada produk Lotus RC juga, dan yang terakhir ada produk kita sendiri Galeri 24 Pegadaian. Jadi Galeri 24 Pegadaian ini adalah anak perusahaan dari Pegadaian yang bergerak di bidang jual beli emas gitu, dan ada perhiasannya juga. Kalau misalkan nanti boleh mampir di Pegadaian Galeri 24 di cabang Lempuyangan, teman-teman. Nah, semuanya untuk logam mulia ini bisa didapat
didapatkan gitu ya, dibeli secara kredit gitu ya, karena ini judulnya tadi kan kredit aman ya Mbak ya. Jadi Pegadaian mengenalkan kredit emas seperti itu. Nah, ada apa aja sih untuk produk kepemilikan emas di Pegadaian? Yaitu ada namanya Mulia, yaitu murabahah logam mulia untuk investasi abadi atau sering dikenal dengan cicil emas gitu ya. Jadi untuk cicil emas ini adalah layanan pembiayaan emas batangan kepada masyarakat secara cicilan gitu ya. Jadi cicilan emas dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman ya untuk mewujudkan kebutuhan masa depan seperti dana pendidikan, kemudian untuk ibadah haji, dana pensiun seperti itu. Nah, untuk produk cicil emas di Pegadaian sendiri ada cicil emas secara personal, kemudian secara arisan maupun kolektif. Nah, untuk cicil emas sendiri nih teman-teman, jadi dari minimal kepingan 0,5 gram sampai dengan 1 kilo dengan uang muka minimal 15% gitu ya. Jadi nanti untuk angsurannya tetap, jadi tidak terpengaruh fluktuasi ya. Manakala kalau misalkan teman-teman sudah akad nih mau beli yang 10 gram untuk di harga sekarang 2 bulan atau 3 bulan lagi harga emasnya naik, jadi angsurannya tetap sama seperti itu. Kemudian jangka waktu pembiayaan dari mulai 3 bulan sampai dengan 3 tahun ya. Jadi setelah dikurangi DP bisa dicicil dari mulai 3 bulan sampai dengan 3 tahun. Kemudian ada juga garansi buyback nih teman-teman. Jadi kalau misalkan di pasaran gitu ya, kalau beli jadi untuk jaminan garansi buyback ini di Pegadaian biasanya harganya lebih tinggi dari yang di luar seperti itu. Kemudian juga ada jaminan keaslian emas ya, jadi jangan khawatir kalau beli emas dijamin emasnya asli ya. Seperti itu. Dan untuk pembelian emas ini tersedia di seluruh outlet Pegadaian, di mana dia tersebar di seluruh Indonesia di sekitar 4.300 outlet gitu teman-teman, selain melalui aplikasi Pegadaian digital tadi. Nah, untuk Mulia personal ini adalah cicilan emas secara pribadi ya teman-teman. Ini akan saya, nah ini saya ambil di tabel harga per 18 Agustus di hari Rabu kemarin ini ya. Adalah contohnya kalau misalkan dari kepingan ini yang di sebelah kiri ini dari minimal 0,5 gram sampai dengan 1 kilo, kemudian ada DP-nya di sebelah sini teman-teman. Untuk tabelnya kita contoh saja apabila misalkan mau cicil 5 gram ya. 5 gram nanti ada DP di kurang lebihnya 749. Jadi apabila mau dicicil dalam jangka waktu 1 tahun, nanti angsurannya di sekitar 371. Nah, ini emasnya diterima setelah lunas ya teman-teman. Jadi akad sekarang, misalkan nanti sudah lunas, jadi baru emasnya diterima setelah lunas. Kemudian yang selanjutnya ada selain yang personal tadi, ada juga melalui sistem arisan nih. Jadi bagi ibu-ibu ya, cewek-cewek yang biasa arisan apa nih, arisan motor, arisan ya banyak ya, kosmetik yang mahal-mahal, kemudian yang perabot-perabot yang kekinian gitu ya, nanti bisa dicoba dengan arisan emas. Jadi apa sih bedanya dengan yang cicilan personal tadi? Jadi kalau misalkan untuk yang arisan ini minimal mengumpulkan kelompok 6 orang gitu, jadi bisa arisan itu 6 orang. Kemudian semakin banyak anggotanya, angsurannya semakin murah. Jadi nanti ada satu ketua kelompok yang bertanggung jawab nih atas arisannya, harus sepakat mau yang berapa gram. Misalkan untuk yang 1 graman gitu ya, yang 1 gram nanti ada DP kurang lebihnya 15%. Misalkan yang 1 gram ini di 146.000, apabila anggota kelompoknya 7 orang, jadi per bulannya adalah di 127.000. Yang membedakan adalah kalau misalkan yang untuk personal, jadi kan tadi emasnya diterima setelah lunas nih, tapi kalau yang ari emas duluan gitu ya. Jadi setiap bulan ada 1 keping emas yang keluar sesuai dengan jumlah anggota kelompoknya seperti itu. Dan di sini juga harganya angsurannya flat ya sampai dengan lunas. Kemudian yang ketiga ada dengan sistem yang kolektif ya. Bedanya kalau yang untuk personal itu perorangan ya, tapi kalau kolektif itu rame-rame. Jadi
misalkan ada 5 orang seperti itu ya, mau kolektif itu boleh. Jadi nanti bedanya adalah emasnya diterima setelah lunas bersama-sama gitu. Jadi itu yang membedakan antara tadi yang personal, kemudian arisan dan kolektif. Jadi di sini untuk marginnya 1% per bulan teman-teman, jadi cukup apa ya, cukup ringan seperti itu. Nah, untuk saya akan sedikit jelaskan tentang produk yang selanjutnya. Jadi selain cicil mencicil nih, ada produk baru yang mungkin nih smart listeners belum pernah dengar ya, tabungan emas gitu. Jadi apa sih tabungan emas ini? Tabungan emas adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titip. Jadi hampir sama nih ya kayak di tabungan di bank biasa. Apa sih yang membedakan gitu ya? Bukunya pun sama kayak buku tabungan di bank biasa ya, yang membedakan adalah saldonya dalam bentuk gram emas. Jadi teman-teman nabungnya dalam bentuk rupiah, tapi langsung dikonversi ke gram emas. Berapapun nabungnya, kapanpun itu langsung dikonversi ke gram emas sesuai dengan harga pada saat transaksi. Minimal nabungnya di 0,01 gram atau kalau sekarang di 10 ribuan ya, 10 ribu jadi emas. Dulu waktu pertama kali ada produk yang tabungan emas ini di tahun 2015 akhir, tagline kita adalah 5.000 dapat emas. Jadi pada saat itu harga emasnya masih di 500 ribuan ya. Kalau sekarang udah di hampir 1 juta, teman-teman. Kemudian nanti kalau misalkan saldonya sudah terkumpul, bagaimana? Apakah bisa dicetak dalam bentuk emas atau bisa dicairkan dalam bentuk tunai gitu ya. Jadi dua-duanya bisa dicairkan dalam bentuk tunai, bisa dicetak dalam bentuk emas, bisa juga digadai untuk saldo tabungan emasnya. Kemudian biaya administrasinya cukup ringan, jadi cukup untuk pembukaan di awal ada 10.000 untuk biaya administrasi, kemudian biaya titip atau biaya pengelolaan rekening itu dikenakannya 1 tahun sekali, jadi sebesar 30.000. Jadi kira-kira kalau yang di 1 bulannya ada di 2.500 ya. Jadi mau tabungannya saldonya 1 gram kilo gitu ya, jadi biaya titipnya sama 30.000. Kemudian cara nabungnya bagaimana? Cara nabungnya bisa melalui outlet Pegadaian seluruh Indonesia, bisa juga melalui aplikasi Pegadaian digital, bisa melalui juga agen Pegadaian, kemudian mobile banking, melalui link aja sekarang juga sudah bisa nih teman-teman. Kemudian apa sih yang membedakan antara tabungan emas dan cicilan emas tadi ya, bagus yang mana sih gitu ya. Jadi kembali lagi ke ini ya, selera ya. Kalau misalkan bagi yang tidak suka apa sih bulanan, angsuran bulanan, bisa pakai produk yang tabungan emas karena kan lebih fleksibel, mau nabung berapa aja, kapan aja bisa. Tapi kalau yang untuk angsuran tadi, jadi semacam kayak ada target ya. Kalau misalkan target saya dalam 1 tahun nih, aku harus punya 25 gram. Nah, ini cocoknya pakai yang cicil emas tadi gitu. Selain angsurannya flat gitu ya, jadi ada target seperti itu. Dan sama-sama aman ya teman-teman, jangan khawatir gitu. Kalau ditanya tabungan emas ini bener ada emasnya nggak sih gitu ya? Karena kan cuman tercatat di saldonya aja nih, di bukunya aja seperti ini. Jadi ini adalah penampakan tabungan emas bukunya ya. Jadi mau nabungnya berapa aja langsung dikonversi ke dalam gram emas. Jadi saldonya terakumulasi yang ada di sebelah kanan ini teman-teman. Kalau ditanya ada beneran nggak sih emasnya gitu ya, jadi jangan khawatir untuk tabungan emas ini. Kalau sampai sekarang nih teman-teman, saldo tabungan emas di seluruh Indonesia sudah terkumpul kurang lebihnya 7 ton di kantor pusat ya di Jakarta sana, jadi aman. Kalau misalkan teman-teman mau kapan aja butuh emasnya, itu benar-benar real ada emasnya seperti itu. Cukup sekian dari saya nih teman-teman. Kalau misalkan nanti mau info lebih lanjut bisa langsung chat saya juga bisa. Dan kabar baik nih untuk teman-teman kalau misalkan ini mau beli emas ya secara angsuran, kebetulan masih ada promo di saya, jadi nanti ada cashback untuk pembelian emas di 20.000 per gram, lumayan ya. Cukup dari saya Mbak, terima kasih banyak. Selamat sore. Baik, terima kasih Ibu Yani untuk pemaparan materinya, dan tentunya semua listener
Itu tadi 4 pemaparan materi ya yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi dari Bank Jateng Kantor Cabang Yogyakarta yang disampaikan oleh Ketua Tim Analis Bank Jateng Ibu Lestari Widyastuti. Kemudian pemaparan materi yang kedua dari PT Sarana Yogya Ventura yang dipaparkan oleh Ventura Capital Officer Yogyakarta Bapak Gregorius Puspito Sukindro dan Bapak Yulianto. Kemudian pemaparan materi yang ketiga tadi KKB BCA Cabang Yogyakarta bersama Branch Manager KKB Yogyakarta Bapak Altohab Setiawan. Dan yang terakhir yang baru saja Anda dengarkan, pemaparan materi dari PT Pegadaian Area Yogyakarta bersama dengan Marketing Eksekutif PT Pegadaian Persero Area Yogyakarta bersama Ibu Yeni Puspita. Dan tentunya terima kasih kembali nih untuk sponsor yang sudah mendukung webinar perbankan sore hari ini. Terima kasih kepada Bank Jateng Kantor Cabang Yogyakarta. Kemudian terima kasih juga untuk PT Sarana Yogya Ventura. Terima kasih untuk KKB BCA Cabang Yogyakarta. Terima kasih juga untuk PT Pegadaian Persero Area Yogyakarta dan Radio Sonora 97,4 FM Yogyakarta. Kita masuk di sesi tanya jawab ini semua listener. Dari tadi sudah banyak yang ini ya mengisi kolom chat pertanyaan ini. Terima kasih sekali untuk antusias Anda dan tentunya untuk Anda yang ingin bertanya bisa langsung tulis pertanyaan Anda. Boleh langsung, Mbak. Boleh langsung. Oh, enggak, ini dari boleh bertanya langsung. Dari Ibu Solihatun Aslamiyah Gunung Kidul. Oke, Ibu. Monggo dengan pertanyaannya. Ya, pertanyaan saya tujukan kepada narasumber dari Bank Jateng. Pertanyaannya seperti ini, Mbak. Dulu beberapa waktu yang lalu Bank Jateng pernah mengadakan acara yang bertempat di kantor Kadin DIY dan sempat ada grup WA-nya juga sih. Nah, apakah dari situ bisa ditindaklanjuti untuk program-programnya Bank Jateng yang berkantor di DIY? Mungkin itu Mbak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Ibu Solihatun. Mungkin dari Ibu Tari bisa langsung direspon ini. Terima kasih Ibu Solihatun. Bisa Ibu lewat grup yang di Kadin ya, atau mungkin bisa japri saya aja nanti misalnya ada kebutuhan pribadi ya, lewat grup yang dulu di-share juga bisa. Oke, nanti mungkin bisa, ini dengan Mbak siapa ya? Saya agak lupa karena waktunya sudah agak beberapa waktu yang lalu. Saya Tari, Ibu. Ada nomornya yang di grup WA itu nih, Mbak? Ada, atau ini di chat, nanti saya share nomor saya. Oke, terima kasih Mbak Tari, matur suwun. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Ibu Solihatun untuk pertanyaannya. Kemudian sudah banyak nih chat yang masuk di kolom pertanyaan ya. Untuk yang pertama ini ada dari Bapak Arya Arianto dengan pertanyaannya ini untuk PT Sarana Yogya Ventura. Kami PT Biokreatif Indonesia bergerak di bidang IT. Bagaimana cocoknya untuk pembiayaan penyerta modal atau bagi hasil murni dan bagaimana prosesnya? Ini tadi sempat direspon ya, tapi mungkin dari Pak Jenderal sedikit direspon ini, Pak. Baik, terima kasih Mbak Ica. Terima kasih Pak Arya Arianta dari PT Biokreatif Indonesia. Jadi memang kami ada produk penyerahan modal maupun pembelian obligasi konversi yang nanti bisa dikonversi menjadi penyertaan modal. Syarat-syaratnya yang pertama untuk penyertaan modal dan obligasi konversi itu harus berupa PT. Ada beberapa syarat yang nanti mungkin terlalu banyak kalau saya jabarkan di sini, tapi nanti bisa menghubungi Japri ke saya. Nanti saya chat untuk nomor HP saya. Jadi intinya memang kami bisa investasi dalam bentuk penyertaan modal seperti itu. Atau mungkin nanti bagi hasil murni pun masih dimungkinkan. Jadi nanti akan kita ngobrol dulu, kenalan dulu skema bisnis PT Biokreatif Indonesia itu seperti apa. Jadi kami bisa masuk membantu permodalannya seperti apa nanti itu akan kita diskusikan seperti itu Pak Arya. Terima kasih Mbak Ica. Ya, baik, terima kasih Pak Jenderal untuk
informasinya, sudah merespon pertanyaan dari Pak Arya Arianto ini. Terima kasih juga Pak Arya. Kemudian saya mungkin agak acak dulu ya pertanyaan yang saya bacakan ini. Untuk selanjutnya ini saya ke sebentar ke Ibu Atif Freshly. Selamat sore, izin bertanya. Sebagai pemula UKM yang berencana akan buka usaha di mana dana awal sangat bergantung dari dana pinjaman solusinya. Sebagai pemula UKM yang berencana akan buka usaha di mana dana awal sangat bergantung dari dana pinjaman, solusinya bagaimana? Karena rata-rata yang tadi saya terima persyaratan minimal harus berjalan 6 bulan laporan keuangannya, seperti itu. Mungkin dari mana ya? Dari Bang Jateng dulu deh, boleh merespon dari Ibu Tari. Ya, baik Mbak Ica. Kami memang untuk kur sendiri memang harus dipersyaratkan sudah berjalan minimal 6 bulan. Tapi untuk yang super mikro ya di bawah 10 juta itu bisa usaha baru. Oke. Jadi nanti tinggal langsung ke kontak saya itu Japri. Oke. Baik. Terima kasih. Ini tadi pertanyaan dari Atif Freshly sudah direspon, atau mungkin dari PT Sarana Yogyakarta atau KKB BCA cabang Yogyakarta atau mungkin Pegadaian area Yogyakarta ada mau merespon pertanyaan dari Ibu Atih ini? Baik, terima kasih Mbak Ica. Dari kami sama juga, jadi memang minimal sudah berjalan 6 bulan. Kami dulu juga ada produk mikro, tapi memang sekarang sudah sedang tidak kami jual lagi, sehingga memang ya harus minimal 6 bulan sih. Terima kasih. Oke. Baik. Terima kasih. Mungkin dari KKB BCA cabang Yogyakarta atau mungkin dari PT Pegadaian ingin merespon atau cukup? Cukup, misalnya KKB BCA hanya membiayai mobil kendaraan bermotor. Baik. Oke, selanjutnya kita ke penanya berikutnya ya. Ini saya ke... Oke, pertanyaan yang masuk dari Kresna Narayana. Sore izin tanya. Ini untuk KKB BCA. KKB BCA memang oke terkait bunga paling rendah. Cuma banyak sharing dari rekan karena proses pengajuannya memang cukup ketat dan butuh waktu lama. Kalau boleh sharing tipsnya biar prosesnya cepat cair seperti itu. Pak Monggo, bisa direspon. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya untuk pengajuan memang cukup ketat. Yang pertama itu ya poinnya ya, itu relatif karena kan setiap perusahaan pembiayaan kan memiliki analis sendiri ya, kredit analis sendiri. Di mana kalau ketat tidak itu kan tergantung dokumen yang dilengkapi. Mungkin penghasilannya tidak cukup, bahkan untuk kredit tidak cukup, dia bahkan ada kredit yang lain mungkin gitu ya untuk angsurannya gitu. Jadi kalau cukup ketat sebetulnya tergantung dokumen yang akan dilengkapi, kelengkapan untuk kredit analisnya. Terus pertanyaan berikutnya itu bersambung ke butuh waktu lama. Ini sama, butuh waktu lama itu beberapa proses yang sebelum-sebelumnya. Kenapa lama? Kadang kok lama ya itu. Itu biasanya lamanya itu dari pertama kelengkapan dokumen juga sama. Kita minta kelengkapan dokumen 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 4, 5-nya belum ada, belum dikasih, terus lupa belum lengkapin. Nah, itu kan butuh waktu. Kalau untuk dokumen hari ini dan semuanya sudah terlihat jelas ya, biasanya kependingnya karena dokumen itu tidak jelas. Mungkin yang diberikan buram atau kabur ya, mungkin kalau di foto atau di scan kabur gitu. Nah, itu juga mempengaruhi untuk proses kredit. Kalau data lengkap dan jelas, kredit itu membutuhkan waktu 2-3 hari paling lambat gitu. Untuk ini perorangan. Kalau badan usaha beda lagi. Badan usaha karena kita harus resume legal dulu, harus proses dulu, mengetahui legalitas perusahaan gitu.
Jadi kalau badan usaha untuk resume itu 2-3 hari baru proses kredit gitu. Mungkin membutuhkan waktu sampai 5 hari untuk proses perjanjian kontrak ya. Terus lamanya di mana? Mungkin yang ditanyakan ini kalau boleh lanjut adalah sharing tips yang biar proses cair cepat cair ya. Nah, cepat cair ini kan ada 2 juga, mobil bekas atau mobil baru. Kalau mobil baru, kenapa biasanya cairnya lama? Itu tergantung juga terkendala oleh unit. Kadang unit pemilihan unitnya tidak sesuai. Nah, terus kemudian dari pihak dealer tidak bisa membuat tagihan ke kami untuk menagihkan untuk supaya cair. Itu untuk mobil baru. Jadi kendalanya itu bukan lama untuk pencairannya, tapi biasanya itu untuk kita terima tagihan dari dealer karena unitnya belum ada, mungkin yang dipilih konsumen itu warna tidak sesuai atau bahkan minta ganti unit begitu. Kalau yang bekas biasanya kita kan kalau kredit bekas itu kan harus cek absah BPKB untuk keabsahan. Nah, untuk keabsahan itu sendiri kita butuh waktu. Nah, di situ tidak mesti karena di Samsat sendiri bisa di situ paling cepat bahkan 3 hari bahkan gitu untuk bekas itu. Nah, mungkin ini masih random, maksudnya proses cepat cair itu yang mana harus dibedah, case-nya yang mana gitu. Jadi kalau memang sebetulnya kalau untuk proses kreditnya KKB itu dari data lengkap jelas, proses analis mungkin 2-3 hari jadi kontrak, tanda tangan kontrak. Kalau unit ready ya 5 hari, kalau ada tagihannya ya 5-6 hari harusnya sudah bisa cair gitu. Kalau itu cepat ya, itu paling cepat ya. Biasanya itu terkendala unitnya itu adalah kalau di mobil baru itu sekarang ini saat ini susah unit-unit yang dicari konsumen itu lagi nggak ready. Tapi kalau yang bekas ya tadi terkendalanya di cek absah BPKB. Terus ya kalau di awal proses kreditnya tadi dokumen tidak lengkap. Kalau dari saya semoga jelas penjelasan dari saya. Terima kasih. Ini tadi merespon pertanyaan dari Mas Kresna. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ke penanya berikutnya. Ini semua listener ada dari nama akun Redmi 9 yang sudah bergabung ini. Selamat sore, izin tanya. Kalau UKM sudah pernah memakai pinjaman KUR, apa boleh pinjam KUR lagi? Ini mungkin dari Bang Jateng ya, bisa merespon. Monggo Mbak. Ini sekalian jawab pertanyaannya. Ada siapa tadi? Siapa tadi di bawah ya? Widya, Mbak Widya Pernik. Sama ya Mbak. Jadi pada intinya kalau KUR itu kami nanti akan terhubung dengan sistem dari kementerian. Nah, nanti silahkan aja mendaftar ke kami jika nanti ternyata setelah kita cek di sistem tersebut masih ada kelonggaran plafon, silahkan aja mengajukan. Begitu untuk jawabannya. Oke, baik, ini tadi pertanyaan dari nama akun Redmi 9 dan juga sekaligus pertanyaan dari Widya. Oke, baik, terima kasih sudah direspon. Kemudian ke penanya berikutnya ini. Oke, sekarang ke Bapak Bambang yang sudah bergabung. Kalau buka tabungan emas, buka di kota A, nabung di kota B, dan suatu ketika dicairkan di kota C, apakah bisa? Ini monggo Ibu Yeni bisa langsung direspon. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Bambang. Jadi kalau misalkan buka rekening tabungan emas di kota A, kemudian nabung di kota B, dicairkan di kota C, apakah bisa gitu ya? Jawabannya bisa, Mbak. Jadi mau dibuka di mana aja, kemudian nabung dari mana saja, mau dicairkan di mana saja, itu bisa Pak Bambang. Monggo silahkan untuk buka rekening tabungan emasnya bisa di seluruh Indonesia. Ada persyaratan gitu nggak sih Ibu ini untuk misal pencairannya gitu kalau di luar kota? Tidak ada syarat apapun, Mbak. Jadi cukup bawa identitas diri aja sih sebenarnya untuk pembukaan rekening, kemudian untuk mencairkan tunai atau mau cetak emas gitu ya, cukup bawa identitas diri aja. Jadi mudah gitu. Oke, baik, terima kasih Ibu Yani untuk responnya. Sudah merespon pertanyaan dari Bapak Bambang di sore hari ini. Kemudian
Oh ini ada dari Ibu Atif Resli lagi. Ini masih seputar Pegadaian ini. Kemarin saya sudah masukkan ke tabungan Bu via Pegadaian online, tapi nggak ada cashback seperti itu Bu Yani. Monggo direspon. Baik Ibu, jadi untuk promo ya, biasanya melalui aplikasi Pegadaian Digital, biasanya kita ada promo-promo, jadi sering rajin-rajin aja cek di voucher ya. Jadi kebetulan di promo Merdeka Finansial Emas kemarin di 17 Agustus, dan terakhir di hari ini Bu, kalau misalkan mau nabung lagi melalui aplikasi Pegadaian Digital, masih ada cashback atau diskon 0,5% ya, maksimal 250.000, nanti masuk aja ke aplikasi dengan menggunakan kode promo rencana nabung. Jadi ada cashback di situ, nanti kalau misalkan mau coba paling lambat hari ini tanggal 19 Agustus silahkan dicoba Ibu, monggo. Oke, terbuka untuk umum ini ya Ibu Yani ya. Saya bisa coba berarti ya. Boleh, silahkan Mbak. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Atih yang sudah bergabung. Kemudian ke penanya berikutnya ini, oke, saya scroll ke atas lagi nih karena sepertinya ada yang terlewat. Baik, penanya berikutnya ini dari yang di bawah ya, Katarina Irawati dengan pertanyaannya, pembiayaan PKBL tersebut, pembiayaan PKBL itu pembiayaan yang bagaimana ya? Mohon pencerahannya. Oke, ini mungkin bisa langsung direspon untuk pertanyaan ini. Baik, terima kasih Mbak Ica. Izin respon ya. Ya, monggo. Jadi memang pembiayaan PKBL ini adalah pembiayaan dari kami untuk UMKM. Pembiayaan UMKM, jadi bisa untuk modal kerja maupun untuk investasi, bisa untuk pembelian mobil, pembelian alat kerja, pembelian mesin, maupun pembelian persediaan untuk modal usaha. Jadi memang syaratnya yang pertama untuk UMKM, jadi harus ada usaha, kemudian fotokopi jaminan, bisa sertifikat maupun BPKB, kemudian fotokopi legalitas diri, ada KTP suami istri, KK surat nikah, dan kemudian fotokopi usaha nanti bisa legalitas apabila ada legalitas yang, jadi memang kalau memang usahanya itu belum ada legalitasnya masih bisa kami layani. Kemudian untuk rekening tabungan itu akan kami minta untuk 6 bulan terakhir, dan kemudian catatan usaha yang ada itu nanti akan kami minta salinannya. Jadi memang tingkat bunganya bersaing. Kami menawarkan di bunga 0,5%, plafonnya itu dari 100 juta sampai 500 juta. Jangka waktunya bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Khusus untuk nasabah baru, dari kami batasannya adalah 3 tahun. Tapi untuk nasabah-nasabah yang sudah jalan di kami selama 1 tahun, bisa kami beri tenor sampai dengan 4 tahun atau 5 tahun, seperti itu. Terima kasih Mbak Ica. Baik, terima kasih sudah merespon pertanyaan dari Ibu Katarina yang sudah bergabung juga. Baik, ke penanya berikutnya masih ada beberapa pertanyaan ini. Selamat sore rekan-rekan, ini dari Victory yang sudah bergabung. Pertanyaan ini, bagaimana dengan pembiayaan yang bergerak di sektor kreatif? Misal saya punya studio untuk produksi video YouTube, apakah bisa masuk kategori? Karena sekarang akhirnya sektor kreatif seperti itu jadi pekerjaan dan usaha juga. Terima kasih. Saya ke Pak Jendro deh, mungkin bisa merespon pertanyaan ini karena lebih ke umum sih pertanyaannya ini Pak. Monggo. Baik, terima kasih kembali Mbak Ica. Untuk sektor kreatif, kami bisa. Jadi memang saat ini memang juga kami didorong untuk membiayai sektor kreatif, toko online, jual beli online, kemudian untuk YouTuber. Kami beberapa kali coba ngobrol-ngobrol dengan YouTuber, dengan mereka yang konten kreator, kemudian kami juga pernah punya nasabah, dia berupa developer web, SEO segala macam, jadi memang bisa kami layani. Cuma memang saat ini ada syarat yang nanti akan kami layani dengan pembiayaan PKBL. Cuma memang syaratnya yaitu harus ada
jaminan seperti itu, Mbak Ica. Oke, baik. Terima kasih Pak Jendro untuk responnya ini sudah menjawab pertanyaan dari Mas Victory. Kemudian saya ke Bang Jateng, mungkin dari Bu Lestari, monggo bisa direspon ini. Terima kasih Mbak Ica. Kami juga terbuka untuk sektor industri kreatif ya Mbak. Sama seperti Sarana Yogyo Ventura, kami juga didorong untuk pembiayaan ke arah sana. Mungkin nanti arahnya bisa ke jenis kredit investasi ya Mbak. Bisa menggunakan produk yang KUR atau mungkin arahnya ke KUR dulu aja. Gitu Mbak. Oke. Baik. Terima kasih sudah merespon dari KKB BCA dan juga Pegadaian. Mungkin ada informasi terkait dengan sektor kreatif ini mungkin yang bisa diinformasikan jika ada. Kalau di Pegadaian belum ada, Mbak. Oke. KKB sendiri juga belum ada. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Kemudian ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Abi Mahendra dengan pertanyaannya, saya pernah mengajukan KUR. Tapi karena saya pernah dapat, kata bank tersebut tidak bisa, jadi harus menggunakan nama lain. Dan akhirnya pakai nama istri. Nah, sekarang saya sekarang sudah pernah dapat. Sudah dapat kayaknya. Iya, sudah dapat. Nanti gimana kalau mengajukan? Kemudian untuk Pegadaian, kalau nanti emasnya bukan dalam bentuk batangan, tapi bentuk perhiasan, apa bisa gitu? Terkait KUR-nya terlebih dahulu ya. Mungkin bisa direspon. Monggo. Untuk KUR jawabannya sama seperti yang tadi. Jadi kalau sudah pernah menikmati fasilitas KUR, kelihatannya selama belum mencapai plafon maksimal 500 juta, itu masih bisa mengajukan. Jadi silakan aja untuk bisa nanti kami bantu cek dengan sistem yang terhubung dengan kementerian, nanti sisanya masih berapa, kelonggarannya nanti bisa kami bantu untuk cekkan. Terima kasih Mbak Ica. Oke, baik. Terima kasih. Dan kita beralih ke pertanyaan pertanyaan yang kedua ya, dari orang yang sama, mengenai emas ini. Ibu Yeni, monggo. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Abi Mahendra ya, terkait kalau misalkan nanti emasnya bukan dalam bentuk batangan untuk perhiasan, apakah bisa gitu ya? Jawabannya bisa. Apapun soal emas di Pegadaian bisa Mbak. Jadi untuk teknisnya, apabila untuk kepemilikan perhiasan, Bapak dan Ibu bisa membuka rekening tabungan emas dulu ya. Nanti saldonya bisa dijadikan jaminan untuk membeli perhiasan. Jadi sesuai yang saya ceritakan tadi, kalau di Pegadaian ini ada Galeri 24 Pegadaian yang dimana melayani jual beli emas ya, baik batangan maupun perhiasan. Jadi apabila Bapak Ibu sudah punya rekening tabungan emas nih, saldonya bisa digadai untuk membeli perhiasannya gitu. Jadi bisa. Jadi nanti bisa kalau misalkan mau beli secara tunai juga bisa, perhiasannya kami display ada beberapa atau banyak jenis perhiasan, baik kalung, cincin, nanti monggo silahkan aja kalau mau dilihat. Jadi kayak toko emasnya Pegadaian gitu Bapak dan Ibu, namanya Galeri 24 Pegadaian, yang ada di jadi satu gedung ya sama Pegadaian Lempuyangan yang ada di Jalan Mas Soeharto gitu. Jadi nanti bisa, jadi melalui kalau punya tabungan emas bisa untuk beli perhiasan gitu, atau mau beli langsung perhiasannya secara tunai juga bisa langsung ke Galeri 24 Pegadaian, seperti itu Mbak. Oke, baik, terima kasih sudah merespon pertanyaan dari Mas Abi Mahendra. Baik, ada yang baru masuk juga ini dari jainuripurpose@gmail.com. Pertanyaan ini, adakah links abseni maksudnya ya, adakah links abseni? Terima kasih. Dari siapa ini, mungkin bisa langsung direspon, adakah link abseninya?
Atau mungkin kita hold dulu ya pertanyaan seputar ini. Oke. Ini sudah direspon semua pertanyaan-pertanyaannya. Sebentar. Oke. Saya mau tanya ke Ibu Yeni nih, berkaitan dengan tabungan emas ini, Ibu. Karena sekarang lagi ramai juga ya, apalagi untuk kalangan anak muda seperti itu. Kasusnya seperti ini, Ibu. Kalau misal kita sudah membuka rekening tabungan emas di salah satu kantor cabang, misal, kemudian kita membuka lagi di kantor cabang lain, apakah itu bisa dengan nama yang sama seperti itu, Ibu? Bisa banget, Mbak. Oh, bisa. Oke. Kalau orang mau punya banyak rekening tabungan emas itu bisa. Jadi kalau misalkan nanti mau mengatasnamakan putra-putrinya juga yang belum punya KTP, itu juga bisa. Jadi nanti orang tuanya harus punya rekening tabungan emas dulu. Jadi misalkan satu nama punya banyak rekening tabungan emas, silahkan, monggo. Oke. Dan tentunya sangat mudah sekali ya, karena bisa dicairkan juga di mana saja, seperti itu ya. Baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan. Mbak, karena kalau nulis di chat terganggu sinyal, belum selesai sudah hilang, sudah terhapus lagi gitu. Nggih, Ibu Solihatun nggih? Iya, dengan Bu Yeni. Saya bisa dengan Bu Yeni. Nggih. Oh, silakan Ibu. Oke, Bu Yeni, dulu saya sudah mempunyai tabungan emas dari Pegadaian DIY. Nah, tapi selama ini belum saya tindak lanjuti. Apakah harus buka tabungan baru atau bisa ditindaklanjuti dengan nomor rekening yang sudah ada, Ibu? Terima kasih. Baik, Bu Solihatun. Jadi gini, Bu. Kalau misalkan dulu sudah punya rekening tabungan emas, apakah masih bisa dilanjut gitu ya? Jadi tergantung, Bu. Kalau misalkan saldo Bu Solikatun masih mencukupi untuk didebet untuk biaya pengelolaan rekeningnya, Bu, sebesar 30.000. Jadi kalau misalkan saldonya masih ada sisa, itu masih bisa dilanjut, Ibu. Jadi kalau boleh nanti bisa dicek lagi saldo terakhirnya berapa ya, dalam jangka waktu berapa. Karena kan untuk biaya pengelolaan rekening atau biaya titipnya itu kan 30.000 dalam jangka waktu 1 tahun ya, Bu ya. Jadi dikira-kira kalau misalkan dulu saldonya 5 gram atau 1 gram gitu, dalam jangka waktu 2 tahun masih aktif, Bu. Jadi belum dorman. Jadi kalau misalkan nanti berkenan bisa langsung datang ke outlet Pegadaian untuk mengecek aja ya saldonya masih aktif apa enggak. Kalau misalkan aktif masih bisa dilanjut, tapi kalau misalkan sudah dorman nanti bisa membuka rekening tabungan emasnya kembali, Bu. Seperti itu. Jadi mohon di cross check untuk saldo terakhir dari Bu Solikatun. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Yeni sudah terjawab. Matur suwun. Baik, terima kasih Ibu Solihatun untuk pertanyaannya. Luar biasa. Baik, selanjutnya ini dari Victory Cahya. Ini tadi tanya lagi terkait dengan untuk ini ya, mungkin YouTube seperti itu. Apakah membutuhkan jaminan? Tadi sudah dijawab, iya, membutuhkan jaminan. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, kemudian kalau misal butuh jaminan, apa yang perlu disiapkan seperti itu? Atau mungkin jaminan seperti apa sih yang masuk dalam kriteria untuk peminjaman modal seperti itu? Mungkin dari Ibu Tari bisa merespon terlebih dahulu. Baik, Mbak. Untuk kami sendiri jaminan kalau bisa di BPKB untuk yang di bawah 100 juta. Kemudian di atas 100 juta kamu bisa dengan menggunakan SHM. Kemudian persyaratan lain yang perlu dilengkapi itu syarat umumnya aja KTP, KK, sudah berkeluarga, surat nikah, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Dari PT Sarana Yogyakarta Ventura, mungkin dari Bapak Jendro bisa merespon juga ini terkait pertanyaan dari Mas Victory. Baik, terima kasih Mbak Ica. Jadi sama sih untuk jaminan, kami jaminan bisa berupa BPKB maupun sertifikat.
bisa berupa alat berat. Kalau misal Bapak punya alat berat, itu invoice-nya bisa dijaminkan di kami. Untuk jaminan yang sertifikat, tentunya kami akan membutuhkan fotokopi SHM atau HGB, kemudian PBB. Kemudian untuk jaminan BPKB itu kami membutuhkan STNK dan fotokopi BPKB. Kemudian untuk kendaraan niaga, kendaraan bak terbuka, kami membutuhkan surat KIR, seperti itu. Untuk syarat yang lain sih masih sama, legalitas pribadi, kemudian catatan usaha, seperti itu. Mbak Ica, terima kasih. Baik, langsung direspon kembali ini sebenarnya sama Mas Victory ya. Satu lagi, haruskah mempunyai penghasilan tetap? Karena jika mengandalkan AdSense, pendapatannya berubah-ubah seperti itu. Monggo, Pak Jendro bisa langsung direspon ini? Baik, terima kasih. Itu tadi kenapa kami minta fotokopi foto rekening, mutasi rekening selama 6 bulan terakhir, 1 tahun atau 2 tahun terakhir itu lebih baik, karena nanti akan kami analisa cash flow-nya. Jadi masih bisa, jadi tidak harus pendapatannya itu berupa pendapatan tetap, tapi memang bisa. Dan tentunya akan kami analisa dari AdSense yang masuk itu tiap bulan, rata-rata per bulan, nanti itu bisa untuk mengcover dari repayment capacity-nya bisa apa tidak, seperti itu Mbak Ica. Oke, baik. Terima kasih sudah direspon. Mungkin dari Ibu Tari mau merespon atau cukup? Kurang lebihnya sama sih Mbak, proses analisanya. Oke, baik. Terima kasih dan ini sudah terjawab. Kemudian mungkin saya punya pertanyaan pribadi nih ya. Mungkin ke Bang Jateng dan juga PT Sarana Yogyakarta Ventura ini. Jadi kan untuk pembiayaan permodalan seperti itu ya. Ini apakah memang sudah merata seperti itu, dalam artian juga sudah masuk ke sektor perkebunan atau tidak, atau hanya di sektor-sektor tertentu gitu untuk permodalan itu sendiri? Mungkin dari Ibu Tari terlebih dahulu. Sektor pertanian ya Mbak? Perkebunan. Ya. Iya, khusus KUR iya Mbak, kami harus menjangkau itu karena ada skema khusus untuk yang perkebunan, pertanian, perikanan. Jadi memang didorong lagi untuk ke sektor-sektor itu. Oke, baik. Dari Bapak Jendro bisa langsung merespon? Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk sektor perkebunan maupun pertanian, kami juga punya beberapa nasabah yang bergerak di sektor itu. Cuma memang masalah yang di Jogja yang kami alami adalah skala dari mereka yang di pertanian maupun perkebunan itu biasanya kecil Mbak Ica. Jadi tidak banyak yang besar, sehingga karena kami plafon kami mulai dari 100 juta. Sehingga untuk mereka-mereka yang kecil, petani kecil maupun perkebunan yang dia kecil dan kebutuhannya juga mungkin 10 juta, 7 juta, 5 juta, kadang 20 juta, itu bisa dilayani dengan kami, holding kami, Bahana Arta Ventura juga punya produk pinjaman ultramikro. Jadi BAV itu bekerja sama dengan koperasi-koperasi, di Jogja juga ada, sehingga itu menjadi segmen mereka. Kami tidak bermain di area itu karena memang kami bermain di area 100 juta ke atas, seperti itu Mbak Ica. Jadi memang permasalahan di Jogja adalah skala perkebunan skala besar maupun pertanian skala besar itu tidak banyak. Terima kasih. Oke, baik ya. Sebenarnya menjangkau semua sektor ya, tapi tergantung dari wilayah masing-masing ya. Kebutuhan terbanyaknya ini di sektor apa, seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Jendro dan juga Ibu Tari sudah merespon. Kemudian juga mungkin saya ke KKB BCA Cabang Yogyakarta ini terkait dengan kemudahan untuk pengajuan, mungkin ya, pengajuan kendaraan bagi bagi ojek online seperti itu, Pak. Apakah ada regulasi atau mungkin program atau promo ya terkait dengan ini untuk pengajuan kendaraan bagi para driver online seperti itu? Oke, terima kasih. Untuk saat ini kita untuk ojek online masih belum bisa kita biayai ya. Oke. Lebih ke karyawan, wira swasta yang ya
seperti apa, yang penting ada legalitasnya aja. Kalau ojek online masih belum biayai. Oke. Tanggapin itu kalau pakai jaminan BPKB, ada pertanyaan tuh ya, sepertinya ya. Itu oh ya. Ya itu sekalian aja sih. Jadi jaminan BPKB itu BPKB mobil ya. Kredit kendaraan bermotor BCA itu hanya membiayai mobil passenger atau komersial truk untuk truk atau pick up. Kalau untuk truk dan pick up tidak bisa di refinancing atau bekas, itu hanya bisa baru. Kalau yang bekas itu hanya passenger ya, mobil-mobil penumpang. Oke, baik, terima kasih. Kemudian ini saya beralih ke Ibu Yeni lagi nih ya, terkait emas lagi nih. Jadi ini kan tadi sudah diinformasikan ya Ibu Yeni bahwa ada yang arisan emas seperti itu. Nah, kemudian apakah ada kemudahan juga gitu Bu untuk program tersebut, khususnya dihususkan gitu ya untuk para komunitas-komunitas seperti itu Ibu Yeni? Jadi untuk arisan emas ini sebenarnya adalah terbuka untuk siapa saja, Mbak. Jadi mau komunitas, mau misalkan kelompok keluarga sendiri pun bisa gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada nih banyak kelompok gitu ya. Jadi untuk kemudahannya nih nanti ada fasilitas pick up service ya dari tim kami gitu. Jadi tidak usah kemana-mana. Kalau misalkan tidak mau repot-repot datang ke Pegadaian, kami siap bantu. Jadi terbuka untuk siapa saja, kelompok apa saja gitu ya. Jadi terbuka, sangat terbuka untuk siapa saja, Mbak, seperti itu. Terkait arisan emas ini, Bu, ini kan otomatis kok kolektif ya, atau mungkin bergrup seperti itu. Ini ada batasan atau mungkin ada minimal kuota orangnya nggak sih, Bu Yeni? Iya, kalau misalnya untuk arisan itu minimal orangnya adalah 6 ya Mbak, 6 anggota kelompok gitu. Jadi kalau misalkan ada banyak nih, ada 24 orang, ada 48 orang, tapi kok kelamaan ya kalau misalkan kebanyakan, nanti bisa nih dibagi misalkan 30 orang nih, jadi bisa dijadikan 5 kelompok atau 4 kelompok gitu. Jadi biar lebih cepat puterannya seperti itu ya, jadi biar nggak terlalu lama juga, walaupun nanti angsurannya semakin banyak orang semakin banyak, semakin murah ya. Jadi nanti bisa dibagi kelompoknya Mbak, manakala ada 30 orang gitu, jadi bisa dibagi beberapa kelompok. Jadi minimalnya adalah 6 orang. Seperti itu. Oke. Ya, menarik nih. Mungkin bisa nih nanti dicoba bareng teman-teman ya. Dan terima kasih Ibu Yeni sudah merespon. Ini pertanyaan yang mungkin juga dipertanyakan juga dengan semua listener lainnya, cuma masih belum ke arah sana. Karena biasanya juga banyaknya yang personal ya Bu ya, pribadi. Baik, saya beralih ke Ibu Tari lagi nih, ke Bank Jateng dan juga PT Sarana Yogyakarta Ventura terkait dengan semisal dari paguyuban gitu ya, paguyuban atau mungkin komunitas, bisa dibilang mungkin bisa dibilang komunitas angkringan atau mungkin komunitas kecil ya seperti itu. Apakah untuk mereka untuk mengajukan peminjaman modal usaha seperti itu, apakah bisa dan syaratnya ini beda atau sama dengan seperti sebelum-sebelumnya yang sudah diinformasikan? Dan terkait dengan angsurannya juga sih sebenarnya. Seperti itu sih. Mungkin dari Pak Jendro dulu. Baik, terima kasih Mbak Ica. Untuk paguyuban ya, jadi kami sudah sempat sounding dengan beberapa paguyuban, tapi memang sifat pembiayaan dari kami itu ke pribadi masing-masing. Jadi kami belum pernah membiayai satu paguyuban karena memang paguyuban itu kan bukan badan hukum sehingga tidak bisa kami biayai seperti itu. Tapi kalau memang dia berbentuk PT atau koperasi, kami biayai koperasi bisa. Tapi kalau memang paguyuban itu bentuknya asosiasi, kami tidak bisa. Tapi kami bisa membiayai anggota-anggota dari paguyuban. Dan kalau memang paguyuban itu punya banyak anggota, kami beberapa kali membiayai anggota-anggota itu dalam
plafon yang kecil-kecil 50 juta. Jadi kalau misal paguyuban punya anggota katakan 20, ada 5 yang membutuhkan pinjaman, bisa kami layani, ada yang pinjam 50, 70 segala seperti itu, dan itu prosesnya akan relatif lebih cepat karena analisanya juga hampir sama seperti itu Mbak Ica. Terima kasih. Jadi memang ada kaitannya dengan legalitasnya juga ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Jendro. Ke Ibu Tari, ke Bank Jateng sekarang. Untuk kur sendiri memang ada sih Mbak, untuk kur yang klaster gitu ya, untuk usaha atau misalnya kelompok tani yang seperti itu. Cuman kembali lagi sih kami tetap menganalisanya tetap ke perorangan sih. Oke. Iya. Jadi itu hanya untuk mengakomodir aja, ini ada klaster ini, biasanya nanti berapa orang yang butuh pengajuan kredit. Nah, itu hanya untuk mengakomodir itu. Gitu. Tapi analisa kami tetap ke personnya masing-masing. Oke. Baik. Terima kasih Ibu Tari. Ya. Dan tentunya ke selanjutnya nih, karena juga sudah waktu hampir menunjukkan pukul 15.45 nih, ke KKB BCA Cabang Yogyakarta terkait dengan mungkin usaha yang sudah, bukan usaha sih, mungkin lebih ke ini sih Pak, dari customer sendiri yang sudah ini ya, mungkin yang sudah kredit di KKB sendiri, entah itu dari travel atau mungkin dari rental mobil seperti itu. Dan ini di masa pandemi kan agak terdampak gitu ya, sangat terdampak sekali gitu, apalagi dunia pariwisata seperti itu. Apakah ada kemudahan atau mungkin keringanan seperti itu untuk para kreditur ini, Pak? Atau bagaimana? Saat ini kita membiayai usaha-usaha yang support di era pandemi ini ya, COVID ya. Jadi kalau untuk travel, dan dulu kan kita memang dari dulu tidak membiayai ojek online, tapi kita masih bisa membiayai pariwisata. Nah, saat ini karena sudah sendiri pariwisata sangat terdampak, dan waktu awal-awal sampai sekarang pun sangat terdampak ya, beberapa nasabah-nasabah yang belum bisa bayar. Waktu itu ada relaksasi yang masih berjalan gitu. Dan kebetulan kita kan belum ada relaksasi lagi kan, lagi restruktur lagi. Jadi memang kita tidak saat ini belum bisa membiayai itu. Toh pun kita mau membiayai kayak hotel dan operasional hotel dan lain-lain, kita perlu analisa lagi di hotel itu sudah seberapa banyak gitu loh pengunjung dan lainnya. Jadi memang sangat hati-hati. Mungkin menyikapi atau menanggapi yang tadi ketat itu mungkin di segmen pariwisata memang ketat kita gitu, lebih ketat. Tapi kalau untuk masih kuliner masih oke ya saat ini ya, meskipun tidak ada yang di tempat, tapi ada yang takeaway dan lainnya masih banyak lewat online gitu. Itu sih lebih gitu. Apalagi kalau di bidang apotek perobatan itu lebih gampang lagi prosesnya, karena itu sangat prospek untuk KBBCA gitu. Oke. Terima kasih Pak untuk informasinya. Kemudian ini karena sudah masuk di menit 45 ya, lewat dari pukul 3 seperti itu, waktu juga sudah terbatas. Sebelum ke statement closing, mungkin ada dari Bapak Ibu terkait dengan tips singkat mungkin ya, mungkin bisa diinformasikan secara singkat kepada semua listener. Ada nggak sih tips soal ini menghindari gagal bayar ketika dalam kondisi kredit seperti itu? Mungkin dari Pak Jendro dulu. Baik, terima kasih Mbak Ica. Menghindari gagal bayar ya. Jadi memang kami juga pasti akan ada analisa, dan juga yang selalu saya tekankan kepada nasabah maupun calon nasabah kami yang akan mengajukan pembiayaan. Jadi memang akan kita diskusikan bisnisnya seperti apa, kemudian cash flow dia perputarannya akan seperti apa. Beberapa kasus kami akan menyarankan kepada calon nasabah kami, Pak, Bu, sampean itu sebenarnya tidak butuh kredit. Dengan modal yang jenengan punya itu sebenarnya tidak butuh kredit. Akan kami sarankan seperti itu. Dan
beberapa calon nasabah kami itu mengapresiasi itu, dan nantinya begitu ketika dia benar-benar butuh kredit itu mereka akan mengambil ke kami. Jadi untuk menghindari gagal bayar itu sebenarnya adalah masalah kita akan menimbang kebutuhan kita seperti apa, kemampuan kita seperti apa, sehingga ketika kita ekspansi kita tidak terlalu over, sehingga kita masih punya ruang ketika nanti ada kondisi yang seperti COVID sekarang ini, semua tidak pernah menyangka, dan ketika ada kondisi yang seperti ini, kita masih punya ruang untuk mitigasi risikonya seperti apa. Ketika misal kita kredit dan itu ternyata kita tidak bisa mengangsur, aset yang kita punya seperti apa, bisa kita jual untuk menutup kredit kita, dan itu pasti akan kami sarankan bahwa aset dia itu harus lebih besar daripada utang dia, seperti itu, Mbak Ica. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Jendro. Mungkin dari Ibu Yeni, adakah tipsnya ini Bu untuk menghindari gagal bayar? Mungkin dari monggo. Mungkin kalau misalkan untuk menghindari gagal bayar, kalau misalkan untuk cicil emas itu hampir tidak ada resiko ya Mbak ya. Tapi di sini saya akan lebih menekankan ke tips kapan sih saat tepat beli emas ya Bapak Ibu, dan jawabannya adalah sekarang ya, saat punya dana. Jadi kalau misalkan nunggu harga turun kita nggak tahu, dan emas susah diprediksi ya. Jadi saat tepat untuk membeli emas adalah sekarang, saat punya dana, sekarang untuk investasi emas untuk masa depan Bapak Ibu semuanya. Dah Mbak, gitu aja. Baik, terima kasih Bu Yani. Saya ke KKB BCA cabang Yogyakarta nih, monggo Bapak. Ada tipsnya? Harusnya saat ini sudah banyak nasabah-nasabah yang nggak gagal bayar ya, karena kan dulu kita sudah memberikan program restruktur. Angsuran lebih kecil karena tenor panjang kan, perpanjang tenor. Terus ada fasilitas juga namanya top up refinancing. Mungkin mobil yang ada di bisa di top up lagi untuk di perpanjang tenornya, begitu. Nanti mendapatkan dana tunai juga mendapatkan tenor panjang, begitu sih. Harusnya untuk saat ini, makanya dari awal pandemi ini terus berlanjut, kita analisanya lebih ke segmentasinya itu, mana yang dirasa mampu untuk berlanjut atau dirasa oh ini hanya musiman ya. Nah, musiman itu bisa 6 bulan, 1 tahun gitu. Nah itu harus perlu analisa, karena kredit kendaraan bermotor kan jaminannya BPKB. Ya. Oke. Terima kasih untuk lebih bijak aja sih intinya, lebih bijak aja untuk mengambil kredit. Jika dirasa itu perlu ya jangan dipaksakan beli, karena akan membebankan pada dirinya sendiri nanti untuk nggak mampu gitu. Oke, baik, terima kasih. Dan dari Ibu Tari dari Bank Jateng, monggo. Terima kasih Mbak Ica. Untuk menghindari gagal bayar pasti tentunya mengambil kredit itu ya sesuai dengan kebutuhannya aja. Kemudian penggunaan kreditnya itu pun jangan sampai salah sasaran. Jadi misalnya untuk modal kerja, nanti jatuhnya untuk pembelian aset, itu yang paling penting ya. Kalau mau melakukan ekspansi usaha juga mengukur dengan kemampuan repayment-nya masing-masing. Seperti itu Mbak Ica. Oke, baik, terima kasih. Dan tentunya kita udah masuk di puncak acara juga ini. Dari para narasumber mungkin bisa sedikit, tadi sempat lupa diinformasikan untuk sosial media mungkin, atau mungkin apa saja link yang bisa diakses oleh masyarakat gitu terkait dengan produk-produk yang ada. Mungkin dari Ibu Yeni terlebih dahulu. Jadi untuk sosial medianya di Pegadaian ya Bapak dan Ibu, yang akun resmi ya dari Pegadaian itu ada di Sahabat Pegadaian, kemudian ada Pegadaian Syariah Pusat. Ya. Jadi kalau misalkan ini sedikit informasi juga, kalau teman-teman smart listeners ya banyak menemukan akun-akun yang mengatasnamakan Pegadaian, apalagi tentang lelang-lelang online, mohon untuk jangan percaya ya, karena Pegadaian tidak pernah menjual lelang secara online. Jadi kalau misalkan mau ikut lelang bisa langsung datang ke outlet Pegadaian gitu. Jadi itu di Sahabat Pegadaian, kemudian Pegadaian Syariah Pusat itu ada di akun Instagram, Twitter, dan Facebooknya.
Oke, baik. Jadi memang harus bijak ya menggunakan sosmed juga nih, karena banyak juga penipuan yang harus kita agar kita bisa siaga seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yeni. Lanjut ke KKB BCA cabang Yogyakarta. Mungkin Bapak Alohab, ini ada sosial medianya atau mungkin link yang bisa diakses oleh masyarakat? Sosial media yang khusus nggak ada sih ya, karena diambil corporate langsung kan, kredit keren banget. Tapi kita ada web kreditkrenbanget.com. Nah di situ kita sebutnya virtual mall ya, virtual mall di mana bisa beli mobil melalui online juga gitu. Ini aja di virtual mall kredit keren banget. Nah di situ nanti bisa milih, tergantung mau pilih di kota mana, Solo, se-Indonesia sih, Jogja juga ada begitu. Jadi nanti tinggal pilih dealernya, pilih unitnya sesuai, oke, tinggal beli, nanti akan dihubungkan langsung dengan marketing atau tim dari KKB sendiri, begitu dari kami. Baik, terima kasih. Lanjut ke Bapak Jenderal. Baik, terima kasih Mbak Ica. Untuk link media sosial kami untuk Jogja Ventura sendiri ada di Instagram Jogja Ventura. Kemudian kalau searching Google Maps sudah kami edit, sudah kami perbaiki Google Maps sama akun Google kami. Kemudian untuk sosial media yang lain kami di-handle sama holding kami PT Bahana Arta Ventura. Di sana ada Twitter, YouTube, IG, Facebook. Kemudian holding BUMN-nya IFG itu di sana juga sudah ada. Jadi produk-produk kami di sana juga sudah disampaikan di sana. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Dan terakhir Ibu Sari. Iya, Mbak, terima kasih untuk akun resmi kami di bankjateng.co.id. Selain itu juga ada IG, Twitter, Facebook juga ada. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya di sore hari ini ya, dari siang tadi dari pukul 14 hingga pukul 16 di hari Kamis 19 Agustus 2021. Dan tentunya Smart Listener, terima kasih juga untuk antusias Anda yang sudah bergabung dalam webinar kali ini, webinar perbankan kredit tanpa rumit, pinjaman tetap aman. Dan terima kasih juga untuk sponsor yang sudah mendukung acara webinar ini. Terima kasih untuk Bank Jateng Kantor Cabang Yogyakarta. Kemudian terima kasih untuk PT Sarana Yogya Ventura. Terima kasih juga untuk KKB BCA Cabang Yogyakarta. Kemudian terima kasih untuk PT Pegadaian Persero Area Yogyakarta. Dan terima kasih untuk Radio Sonora 97,4 FM Yogyakarta. Semua listener, untuk Anda jangan lupa juga follow dan ikuti kami ya di sosial media Radio Smart 102,1 FM Yogyakarta. Kami ada di Instagram di @smart102.1 Jogja. Kemudian di Twitter juga di @smartfm Jogja, ada di fanpage Facebook di Sonora FM 97,4 Yogyakarta dan Smart FM 102,1 Yogyakarta, dan di YouTube. Jadi Anda bisa juga cek acara-acara kami yang mungkin yang sudah berlalu. Anda bisa cek di YouTube kami di Sonora FM Yogyakarta dan Smart FM Yogyakarta. Terima kasih untuk narasumber-narasumber kita nih di sore hari ini. Terima kasih untuk informasinya. Dan Smart Listener, demikian untuk webinar kali ini. Saya pamit untuk webinar perbankan kredit tanpa rumit, pinjaman tetap aman, mewakili semua yang bertugas di sore hari ini. Sampai ketemu di event berikutnya dan tetap sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, terima kasih. Mbak Ica. Ya, terima kasih kembali. Ya, Mbak Ica, terima kasih. Bu Tari, Bu Yeni, Pak Jendro, dan semuanya. Pak Altohab Setiawan, terima kasih. Terima kasih juga, Bu. Luar biasa.